Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV berbahagia sekali, dan oleh karena itu kebaikan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan pada tahun ini, alhamdulillah Pondok Pesantren Janam Pinggan atas asuhan dari guru mulia kita, Buya Syakur Yasin MA, akan memberikan kajian secara spesial selama bulan suci Ramadan, yakni kajian dengan tema mencari Tuhan. Dan adapun pedoman kitab yang akan kita baca pada Ramadan ini adalah Ra'ayatullah, karya besar dari Syekh Dr. Mustafa Mahmud, dan setiap hari digelar dari mulai pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau pukul 2 siang sampai pukul 4 sore hari. Dan tentu saja di acara kajian ini seperti biasa, setelah pembacaan kitab Ra'ayatullah, kita juga akan mengadakan dialog secara virtual. Dan dialog itu pun dilaksanakan bagi teman-teman kita yang saat ini ada di studio atau di Pondok Pesantren Janam Pinggan, atau juga untuk Sobat Hima TV yang saat ini berada di virtual. Dan Sobat Hima TV setiap hari bisa mengikuti acara ini sekali lagi dari mulai jam 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini disiarkan secara langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Janam Pinggan Indramayu. Dan Pondok Pesantren Janam Pinggan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Kemudian untuk prosedur cara pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar ini. Baik Sobat Hima TV, langsung saja kita langsung bergabung dengan guru mulia kita, pengasuh Pondok Pesantren Janam Pinggan, Buya Syakur Yasin MA, untuk mulai kajian pada kesempatan hari kedua Ramadan 1442 Hijriah pada hari ini. Kami persilahkan kepada Buya Syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan puasa ini, selama bulan puasa semua kegiatan rutin kita liburkan. Khusus bulan puasa ini kita ngaji tiap hari. Kitabnya adalah Ra'ayatullah. Tema yang kita angkat adalah mencari Tuhan. Dimulai pada hari kedua awal puasa dan nanti diakhiri berapa hari sebelum Lebaran? 5 hari mungkin. 5 hari sebelum Lebaran kita sudah selesai. Berarti hanya 23 hari berarti kalau gitu. Sekitar 23-24 hari. Nanti kitab ini tentu mukaddimah atau kata pengantar dari Dr. Mustafa Mahmud. Tidak usah kita baca, nanti waktunya habis. Langsung saja kepada materi halaman 20, yaitu tentang keesaan Tuhan. Dan sebelum saya baca, ini sudah saya terjemahkan dulu dengan bahasa Indonesia yang katakanlah agak layak lah bacanya. Kalau puitis mungkin sulit sekali ya. Saya sudah coba tadi tuh, waduh ini gimana materinya begini. Jadi yang penting asal paham aja dulu, tapi insya Allah lebih dipahami. Saya baca terjemahannya, baru kemudian saya baca teks kitabnya, kemudian saya terangkan, dan setelah itu kita buka forum tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah Andit Tauhid, tentang keesaan Tuhan. Saya terjemahkan tuh, bab pertama itu ada 6 halaman. Kita baca 3 halaman sajalah, barangkali enggak keburu. 1, 2, 3. Tentang keesaan Tuhan. Tuhan berkata,
kepada hambanya. Tuhan berkata kepada hambanya, engkau sama sekali tidak memiliki apapun. Engkau sama sekali tidak memiliki apapun, kecuali bila kuberikan kepemilikan itu kepadamu. Engkau tidak memiliki apapun, sekalipun nyawamu sendiri. Karena aku yang menciptanya, atau aku yang menciptakannya, termasuk juga jasadmu, bukan milikmu, karena aku yang menyempurnakannya. Engkau bisa ada karena aku, berdasarkan keputusanku, engkau dihadirkan di dunia ini. Engkau dihadirkan di dunia ini berdasarkan keputusanku. Wahai hambaku, katakanlah la ilaha illallah. Tuhan itu hanya Allah. Kemudian bersikaplah secara konsisten untuk selamanya, sehingga engkau yakini bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang benar-benar eksis kecuali milikku. Semua, apa saja selain aku adalah berasal dariku, buatan tanganku, dan kutiupkan dari rohku. Wahai hambaku, apa saja adalah milikku, sehingga jangan berebut apa saja yang menjadi milikku. Segala sesuatu kembali kepadaku. Nanti aku yang akan menentukan hasilnya berdasarkan kekuasaanku, lalu kujadikan berlimpah berdasarkan kemurahanku. Ketika engkau pasrahkan segala sesuatu kepadaku, engkau akan selamat dari segala sesuatu. Ketahuilah bahwa seorang hamba yang telah menerima kepercayaanku akan mengembalikan apa saja kepadaku. Lihatlah aku, bagaimana aku mengatur pembagian rezeki. Engkau akan melihat yang kuberi dan yang kutolak adalah dua namaku yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Wahai hambaku, engkau telah melihatku sebelum engkau hadir di dunia, dan engkau mengenali apa yang kau lihat menjadi tempat kembali bagi segala sesuatu. Kemudian aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Lalu kukembangkan semua itu sebagai tirai penutup atas dirimu. Lalu engkau kututupi dengan dirimu sendiri. Lalu engkau kututupi dengan diri orang lain. Lalu kubuat segala sesuatu menyerumu kepada dirinya, akhirnya menjadi hijab
untuk melihatku. Terima kasih. Oke. Ini nggak usah di-share lagi lah. Ya. Atau mau di-share nanti kapan-kapan boleh ya? Boleh nanti kapan. Ya ada. Oke. Ini terjemahan dari Anit Tauhid. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta sesungguhnya engkau, la tamliku tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun. Beli gableg apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu-waktu nanti kau ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itu adalah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kau ambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa'ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Percaya atau tidak? Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul enggak? Kenapa jadinya oon? Iya. Karena aku yang mencipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Ku buat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya. Matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telingamu dua di samping dengan parabolanya, dengan antennya. Ya, menampung suara. Ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik jelita, itu aku yang membangun. Kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah kepengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah juga. Ini satu hal yang sifatnya merupakan badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang jelipang. Nggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2.750.000.000 dikalikan 3,5, mikirin setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1 tambah 1, iya, ini badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Ya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu, karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepadaku. Kalau semua manusia aku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku.
Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu untuk percontohan bagi dirimu, untuk bersyukur kepadaku. Untung aku dikasih bisa ngomong. Paham nggak? Kalau orang mukanya jelek, itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer, ya matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jelita, engkau bersyukur. Nah kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepadaku, malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Iya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak. Ya, nyabarang jalan juga, orang but nyabarang jalan, kamu enggak peduli. Silakan aja. Betul nggak begitu? Ini satu. Ini artinya apa? Minal badihiyat yang gampang sekali bisa dipahami. Anta bitakum. Engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis. Itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membikin kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhanmu. Banyak orang yang pengen punya anak, sampai 15 tahun gak punya anak, banyak gak? Dukun habis dukunnya, dokter dukunnya, enggak bisa. Bayi tabung enggak jadi juga. Cloning apalagi. Terus? Nah, ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tolong, jangan terbatas hanya engkau menjadi Tuhan satu. Paham itu mah gampang. Kemahaesaan Tuhan itu bukan hanya bilangannya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa? Setengah. Bagi 4 jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu, ya, satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing, kau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan, jasadmu ciptaan Tuhan. Iya, kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu mengesahkan Tuhan seperti itu. Bukan yang satu lawan dua, bukan. Bukan yang satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Ji'ta ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing pada ngelawan tembongnya kan bagian kita, bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan, dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Iya. Iya. Al-Qahar, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar.
Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa. Al-Qahr, dipaksakan. Suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi. Karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu. Aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya abdu, wahai hambaku. Qul la ilaha illallah. Yuk katakan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Semestaqim. Lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajeg, sing lempeng. Jangan mancela, mencele. Jangan leab, leob. Iya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda hak. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, ya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku, apa saja, kullu masiwaya minni adalah berasal dari aku, bersumber dari aku semuanya ini, berawal dari aku, datangnya daripada aku. Min sun'i yadayya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya. Kurang apa lagi? Sampai rohnya ku tiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung, aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek, aku yang buat. Yang menedol seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya. Itu hasil kerja tanganku. Ya abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah milikku. Ngerti? Ke atas? Ini semua milikku, manusia. Paham enggak? Semua ini milikku semuanya ini. Kamu tidak lebih hanya sebagai tamu kok. Iya. Ya. Tidak untuk selamanya kok. Fala tunazi'ni mali. Jangan berantem dengan aku, memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Jangan berebut kepemilikan bersamaku. Semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Kuberikan kepadamu kapan saja dan ku ambil darimu kapan saja. Nggak ada urusan. Setuju silakan, tidak sudah, selesai. Kalau nggak mau ya sudah pulang sana. Ini harus diterjemahkan Allah segalak itu ya. Selama ini kan kamu kan ya Tuhan tuh Rahman Rahim. Iya, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabur Rahim inggih. Iya.
Tapi ingat Allah juga syadidul iqab. Mengerti? Itu. Allah juga maha galak. Allah juga maha pemaksa. Allah juga syadidul iqab. Allah juga syari'ul hisab. Allah juga muntaqimu. Allah juga maha pendendam. Allah maha marah. Iya. Jadi yang enak aja, Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabul Hakim. Iya. Yang lengkap dong dari dua sisi. Jadi jangan la tunaza'. Jangan berebut apa saja yang jadi milik. Udah jangan rebutan. Ngerti nggak jangan rebutan? Jadi gini, kamu mengatakannya minal muwahhidin, mengklaim aku muwahhidun, aku mengesahkan Tuhan, Tuhanku Maha Esa. Di mana keesaan Tuhanmu? Ketika kutanya, dari mana rumah ini sebagus ini kau bangun? Kau jawab, ini adalah hasil keringat kerja kerasku, hasil jerih payahku, keringatku. Mobil dari mana? Beli. Mana? 3 miliar. Di mana? Dari dealer. Istrimu cantik, iya, kepokon dikemat. Jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhanmu Esa. Di mana keesaannya? Engkau membanggakan dengan kecantikanmu, engkau membanggakan dengan keilmuanmu, engkau merasa dapat harta, dapat susah payah sendiri. Di mana keberadaan Tuhan? Yang selama ini kau yakin yang ku dapatkan sendiri, habis jerih payahku, banding tulang peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Banding tulang peres, keringat. Enggak dikasih Tuhan? Enggak. Mau dapat cewek sendiri kok. Di mana esanya? Kalau Tuhan Maha Esa, ternyata ketika sakit, lalu Allah kasih kesembuhan, yang disanjung dokter kok. Yang dipuja-puja obat paten. Atau kalau melihat dukunnya disebut sakti-sakti. Allah mah enggak sakti, yang sakti dukun. Itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan. Hanya Allah, semuanya hanya Allah. Yang bikin kau kaya tidak, hanya Allah. Yang bikin kau sakit hanya Allah, hanya satu. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang menciptakan langit bumi hanya Allah. Itulah makna esa. Bukan esa satu. Paham begini? Sakit, siapa yang bikin penyakit? Hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ketika semuanya hanya Allah, berarti engkau sudah mengesahkan Tuhan. Itu mana tauhid. Bukan hanya satu bilangannya, bukan dua. Iya, jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku, ya sudah. Gimana kita mengimplementasikannya? Ketika Pak Edi mobilnya hilang, Alphardnya hilang, mobil Alphardnya hilang. Siapa yang bisa mengambil mobilmu? Siapa yang bisa menghilangkan mobilmu? Ya sudah, jangan ngenes, ya udah, tinggal minta lagi, ya Allah aku ikhlas, aku minta lagi yang baru. Apa namanya yang bagi yang setara namanya, yang Toyota lagi tuh, mau no, Wildfire, ya Allah aku ikhlas, Alphard ngilang, aku minta Wildfire, dikasih, jangan lalu marah-marah, sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa mencuri mobilmu itu. Tahu si Kabayan? Iya. Akan dirampok rumahnya, akan dijahati.
Perutnya ditekan sama Allah, Bang. Pengen berak, keluar akhirnya. Selamatkan. Itu kan si kebayan. Iya. Kali-kali keselamat bahaya. Ya karena kejujuran hatinya, dia kasih selamat saja. Semacam itu. Itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan. Masalahnya bagaimana engkau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan. Orang yang berebut kepemilikan berseteru enggak? Bermusuhan enggak? Ke pengadilan enggak? Mobil Alphard ada yang mengaku ini mobil saya. Kata dia, saya dapat beli kok. Ini kwitansinya. Orang ini juga aku punya di PKB-nya. Berantem enggak? Polisi. Jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini, apapun yang kau miliki, sekecil apapun, jangan pernah merasa memiliki, itu milik Tuhan. Ketika engkau mengklaim itu adalah milikku, berarti engkau berantem dengan Tuhanmu. Paham, ngajak heran. Iya. Ya iya. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kita hanya dititipi oleh Allah. Hanya hak guna pakai, hanya hak guna usaha untuk sementara kok. Nanti kemana? Kau tinggalkan semuanya. Nanti suatu ketika kamu akan yakin bahwa itu bukan milikmu pada saat engkau pulang. Udah jatuh tempo, sudah expire, udah masa kadaluarsanya sudah datang, engkau tidak akan minta tambahan waktu. Ya Allah, aku jangan pulang dulu karena anakku masih baru tamatan SD. Nanti kira-kira sudah selesai kuliah, nggak bisa. Ya udah deh, ditunda setahun, nggak bisa. Ya sudah 1 jam aja, bertobat dulu, nggak bisa. 1 menit nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa. Pulang, diseret sekalian pantungnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti ketika kamu pulang, bajumu pakai sarung, pakai kebaya, pakai topi, ganti baju enggak? Apa namanya? Ketika pulang, ganti baju enggak? Apa bajunya? Namanya kafan. Warnanya apa? Enggak, warna batik enggak? Pakai baju seragam namanya kafan. Ada kantongnya enggak? Nanti naruh uangnya di mana? Enggak ada karena kamu tinggalkan semuanya. Wes paham? Kain kafan Pak Edi enggak ada kantongnya. Karena ketika kamu pulang nggak pakai kantong, karena semuanya akan kau tinggalkan semuanya kok. Suka atau tidak suka. Boleh nggak pengen ganti warnanya merah? Nggak bisa, putih. Nah, beli kita ngomong kayak, anak kantong ya beli. Nggak ada kantongnya ya. Ya karena apa yang mau kau bawa? Sepeser pun tidak kau bawa kok. Ditinggal semuanya. Kalau ditinggal juga belum tentu oleh anak cucumu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Enggak tentu kok. Kalau engkau ingin menentukan hartamu untuk kebaikan, sekarang kau tentukan. Jangan kau serahkan pada anak cucumu. Enggak ada yang menjamin. Habis buat main judi kok. Buat kawin lagi, judi lagi, kawin lagi, judi lagi. Iya, ziarah kubur juga bukan baca doa buat kencingin kuburan kamu kok. Ya, tega kok. Ya.
Ada nggak bapaknya mati, anaknya nggak ikut mandi, nggak ikut nyolat, ya, nyokelin lemari, berebutan sertifikat, ada nggak? Itu terjadi. Apalagi kita. Nabi Muhammad mati, mana sahabatnya? Lagi rapat di Saqifah Bani Sa'diyah. Sama kan? Kita kan artinya nggak usah ngayal tinggi-tinggilah Rasulullah sebagai teladan kita. Mana para sahabatnya? Lagi rapat Saqifah Bani Sa'diyah. Rapat apa? Rapat khilafah. Ya kalau anak kita kan sama lagi berebut nyokelin sertifikat kan, di lemari cari sertifikat. Tetapi saya ingin mencoba menjelaskan supaya kamu jangan sakit hati. Ada satu alasan kenapa Nabi meninggal nggak ada yang ngurusin, mereka rapat. Dalam sistem ilmu tata negara bahwa tidak boleh ada stagnan dalam pemerintahan ini. Nggak usah sehari 2 hari, 1 jam saja bisa bubar negara ini. Itulah makanya aturannya itu adalah presiden dan wakil presiden tidak boleh naik pesawat bareng-bareng. Itu protokolernya. Nah kalau jatuh presiden dan wakilnya mati semuanya. Dalam beberapa jam memang Menteri Pertahanan otomatis jadi presiden atau Menteri Dalam Negeri atau Menteri Luar Negeri atau Menteri Kehakiman dan sebagainya. Ya tapi kan ukurannya berapa jam, itu kan bisa bubar negara. Jadi ada alasan kalau saya bahwa para sahabat itu tidak boleh ditunda. Ada yang usul, sudah urusan khilafah mana nanti ini Nabi, nggak bisa, ini penting. Iya, udah nggak usah ikut Madinah. Udah, presiden mati ya mati, silakan urusin di sana. Ini urusan bagaimana? Gitu, paham nggak? Ini untuk membesarkan hati saya, supaya saya jangan ngenes. Membesarkan hati saya supaya jangan ngenes gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, karena mereka paham, mereka para politisi ulung ya, paham. Jadi nggak bisa. Itu segampang mandikan mayat ke Rasulullah, segampang tuh siapapun bisa. Tapi ini gimana negaranya? Karena konfliknya sangat besar sekali. Iya, berebut kekuasaan. Ada opsi Quraisy, opsi Ansor, opsi Muhajirin. Dan lain sebagainya. Itulah persoalannya. Oke, jadi itu semuanya adalah titipan Allah semuanya. Jadi kalau titipan tuh, kalau yang punya datang diminta lagi dikasihkan enggak? Pak Rahmat punya usaha titipan sepeda motor karena rumahnya dekat jalan raya. Yang dekat Pak Edi ya. Iya. Jadi dari kampung kan naik sepeda, naik motor, mau ke Bandung, kan gitu. Kan dititipkan di situ. Di perempatan kan juga ada motor tour, mau ke Bandung, mau ke Bandung, naik bus kan. Itu. Atau di sini Kaji Masrur tuh, titipan sepeda motor, yang dari Bangka 2, dari segala macam motor, terus naik bus ke Jakarta. Itu sehari kan 5.000. Nah ketika yang punya datang, kartusnya diserahkan nih, kartusnya motornya diambil, dikasihkan enggak? Kalau yang punya titipan itu nangis menjerit-jerit, menahan motornya tidak diambil, gila enggak orang tuh? Nah sekarang saya tanya, ketika sesuatu diambil oleh Allah, kenapa kamu nangis? Ketika istrimu diambil, kenapa nangis? Ketika anakmu diambil, kenapa nangis? Kenapa? Berarti kamu gila enggak? Jujur aja, iya saya gila. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita ngaji rasa semacam ini nih,
Iya, selama ini saya dikasih balau ini. Kalau begitu saya percaya titipan, bohong dong begitu. Hanya basa-basi aja. Selama ini kok hanya basa-basi kok. Iya titipan Allah ya, buktinya nangis dia. Tapi anak kesayang, ya itulah dia. Istri kan mesti tetap gelita, iya. Nanti dikawin orang lagi, aduh. Ya. Urdud kulla syai'in ilayya. Kembalikan apa saja kepadaku. Usmiru biyadayya, akan ku kembangkan sehingga berbuah, berhasil, berkembang dengan tanganku. Wa uzidu fihi, dan juga ku tambahkan, ku kembangkan, ku tumbuhkan. Bikarami, dengan kebaikanku, dengan kemurahanku, dengan kedermawananku. Aslim kulla syai'in, serahkan semua saja. Aslim ilayya, serahkan semuanya kepadaku. Ya Allah, ku serahkan semuanya kepadamu. Sebagai pemilik yang hakiki adalah Engkau, terserah Engkau. Hartamu, sawahmu, mobilmu, jasadmu, rohmu, semuanya serahkan Allah. Taslam min kulli syai', engkau akan selamat dari segala sesuatu. Tidak akan ada yang bisa mencilakakan dirimu apabila kau serahkan semuanya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah, ku serahkan urusanku hanya kepada Allah semuanya. Ya wis kader sawah saya Gusti Allah. Anak deke Gusti Allah, rabi deke Gusti Allah. Diberi ben, ya wis. Cukup cuman ya mangga, wis selesai. Kok tega? Ya harus tega. Harus tega. Ya sudah. I'lam anna abdi al-amin, ketahuilah bahwa hambaku yang dapat dipercaya, yang menjadi kepercayaanku, abdi al-amin alayya, huwa alladhi radda siwaya ilayya, dia akan menyerahkan kembali apa saja kepadaku. Apa saja selainku semuanya terserah Allah. Ini yang kuasa adalah Allah. Termasuk mana yang boleh kau pakai dan mana yang tidak boleh engkau pakai. Semua fasilitas yang kuciptakan, aku yang menentukan, bukan siapa-siapa. Bahkan rasul-rasulku, nabi-nabiku, tidak kuberi hak untuk melarang siapapun untuk menikmati fasilitas ini. Aku yang menentukan. Itulah makanya halal dan haram adalah hak prerogatif Tuhan semuanya. Ngerti? Kanjeng Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang kuhalalkan? Nabi Muhammad ditegur, apalagi kamu Pak Rahmat mengharam-haramkan, enak aja. Semuanya ciptaan Allah, yang menentukan boleh dan tidak boleh adalah Allah. Kita mah tugasnya hanya mengikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhu.
Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang lakukan. Kalau yang disuruh kerjakan. Nabi tidak mengharamkan, hanya menyuruh dan melarang. Negara boleh melarang nikah usia dini anak-anak, melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Paham dikit nih? Negara boleh menyuruh belajar 12 tahun, tapi tidak mewajibkan. Paham nggak? Iya, ini persoalannya. Atas dasar apa manusia biasa seperti saya kok berani mengharamkan? Mengasih siapa sih? Saya kan bukan apa-apa. Selagi alam ini, selagi pondok ini, saya yang membangun. Saya menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa dong. Betul nggak? Satpam di depan. Kata saya, itu teman saya, Pak Edi. Silakan masuk. Nggak bisa Bu ya, ini kan pandemi. Saya pecat kamu nih sekalian. Yang berhak melarang itu saya di sini, otoritas. Satu contoh, saya tidak sediktator itu. Iya, ya satu contoh. Oh begitu. Siapa yang boleh? Termasuk surga neraka. Siapa yang boleh masuk surga? Urusan apa kamu melarang orang masuk surga? Namanya punya siapa sih? Kadang-kadang orang memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Nggak bakal bisa masuk surga, itu orang kafir. Memangnya surga milik kamu? Kamu sendiri yakin nggak masuk surga? Nggak sadar kadang-kadang. Dikiranya Tuhan tuh adeknya barangkali. Iya, ditongor-tongor kah? Ini persoalannya. Ya udah, hak prerogatif Allah. Kalau memaafkan, ya boleh saja. Kalau menghukum boleh saja. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man. Ayat ini kan dibaca tiap tahlil. Betul enggak? Tapi sekalipun begitu, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, tudhil mukalliman tasya wa tanzil mukalliman tasya. Tapi ada kalimat ungkapan yang indah, biyadikal khair. Walaupun begitu aku yakin ya Allah Engkau maha baik kok. Enak banget kok. Segitu indahnya nggak paham. Selama ini kau pahami apa biyadikal khair tuh? Di tanganmu ada kebaikan gitu. Biyadikal ikut tetap ing tangannya panjenengan akhir utawi kebagusan, berarti engkau di tanganmu ada kebaikan. Dia maksudnya. Sekalipun aku yakin engkau maha baik kok. Iya. Pak Edi, sekalipun Pak Edi sekarang lagi susah, iya. Mobil lagi digadekan, iya. Istri lagi sakit, iya. Ini. Tapi sekalipun begitu saya yakin kok, Pak Edi baik sama saya kok. Iya. Tolonglah 10 juta aja. Ya kan begitu. Kudu jangan mak lagi ngolo Gusti. Lagi membujuk Allah. Kendati pun engkau berkuasa mutlak, apa saja bisa, menghukum orang bisa, memaafkan bisa, memberi jabatan orang bisa, mencopot jabatan bisa, tapi yakin engkau maha baik. Iya, gitu. Taslam min kulli syai. I'lam anna 'abdi, ketahuilah bahwa hambaku al-amin alayya huwa alladhi radda siwa ilayya. Undur ilayya. Lihatlah aku. Lihatlah aku. Ini lihatlah aku. Kaifa ujri al-qismata. Lihatlah aku bagaimana aku membagikan rezeki kamu itu. Tara al-ata'a wal man'a ismaini. Engkau lihat
mengabulkan doa dan menolak doa adalah dua isimku, dua namaku, lita'arufi alaika, supaya engkau kenali. Al-qabdu dan al-bastu adalah, al-basitu dan al-qabidu adalah dua sifat milik Allah. Artinya aku tetap punya kuasa mutlak untuk menerima atau menolak permohonan-permohonanmu. Itulah makanya saya sering mengatakan, ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, apa saja, di samping engkau bersungguh-sungguh memintanya, ndp, tawadu, ya kan, dengan tetesan air mata berlinang, bangun tengah malam, ya itu penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu persiapkan dirimu supaya engkau dilihat Tuhanmu, engkau layak untuk diberi. Itu yang paling penting. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Hima TV, kajian hari pertama kita di hari kedua Ramadan 1442 Hijriah yang telah disampaikan oleh guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, mencari Tuhan dalam kajian kitab Ra'aitullah. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk mendiskusikan apa yang sudah disampaikan oleh Buya Syakur pada kesempatan hari ini. Dan oleh karena itu, tentu saja pada bagian ini kita langsung akan bergabung dengan Sobat Hima TV yang saat ini sudah berada di virtual untuk mengadakan dialog atau juga hal-hal yang mau disampaikan dari apa yang Buya Syakur tadi sampaikan dalam kajian pada hari ini. Baik, kita langsung buka saja ke virtual yang pertama atau peserta virtual yang pertama. Mohon diperlihatkan ke rekan operator, ada siapa saja? Ya, rupanya dari Austria ini selalu mengikuti kita ini. Teh Lita, baik Teh Lita. Oke, sama hari kedua juga ya. Ini siang apa malam hari di sana nih? Sebentar Teh. Sebentar. Baik, di sana malam apa siang nih Teh? Oh, pagi. Pagi ya, berpagi. Lagi sahur berarti ya? Imsak ya, sudah sahur. Sebentar, suaranya belum muncul nih Teh, sebentar Teh. Austria. Mana suaranya nih? Oh, baru terbit matahari nampaknya. Austria itu kata orang Arab namanya Nimsa. Nimsa, iya. Iya. Nimsa itu Austria. Nah, sebentar Teh, belum muncul suaranya ini. Ini pegunungan Alpen yang di belakang ini ya. Bisa muncul nggak suaranya? Rekan operator? Sebentar Teh, sebentar. Kalau gambar sudah diterima dengan baik, tapi untuk ini sound atau vokal belum kita bisa terima ya. Sebentar. Nah, saya ingin juga ingin tahu kabar yang up to date begitu dari Austria, walaupun tidak langsung dari Wina ini. Di sana ada Teh Lita Daurange. Saya nggak bisa nyebutnya, tapi mungkin begitu cara bacanya. Kenapa? Oh iya, sebentar, ini ada sedikit masalah, jadi studio kita akan restart dulu. Karena ada sedikit gangguan dari teman-teman operator yang ada di studio. Dan sekali lagi kepada Sobat Hima TV yang saat ini berada di virtual atau juga yang saat ini ada di sini di Pondok Pesantren Janam Pinggan, bahwa sejak hari ini di Ramadan kedua kita akan mengadakan kajian kitab Ra'aitullah, di mana pada inti temanya adalah tentang mencari Tuhan. Dan tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Kemudian kurang lebih 1 jam
Buya menyampaikan atau membacakan kajiannya, dan setelah itu 1 jam ada diskusi, baik melalui virtual dan juga rekan-rekan yang saat ini berada di studio. Kita berikan waktu untuk bisa mendialogkan apa yang kita paparkan pada kesempatan siang hari ini. Dan setiap hari berlangsung dari pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke. Sebentar, masih ada gangguan. Atau hal-hal lain yang mau disampaikan tentang kajian kita pada hari ini, dipersilahkan. Dengan siapa? Kang Im? Monggo, barangkali. Ya. Ya. Silakan. Sebelum ini virtual masih lama masalahnya, masih jam ya virtualnya. Gimana? Silakan, Kang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atau menegaskan rasa syukur yang luar biasa karena hari ini bisa kembali ngaji bulan puasa, permulaan bulan puasa ini. Dan kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang orak-adinge. Bahasa Jawanya orak-adinge. Artinya Orak-adinge. Orak-adinge, iya. Orak-adinge. Ya orak-adinge kan sih. Orak-adingin. Iya. Orak-ading. Orak-ading itu gimana sih? Enggak sempat. Orak-adinge kan kita harus begini. Kita harus begitu, tapi kan begini, orak-adinge atau apa ya? Kang Maman bertanggung jawab nih. Bahasa Indonesianya apa orak-adinge itu? Orak-adinge mung bae. Rokayane. Iya. Nah, Mung bae. Hanya saja. ya. Iya. Kan kita sering ya, sulit sekali untuk bisa merasakan bagaimana kita ini menjadi hamba yang sesungguhnya. Ya, pemahaman secara akal sih mancing lah. Tapi ning ati masih durung gotogan gitu. Untuk tentang masalah ini, tentang misalkan tamliku nafsaka fa anna khaliquha wa la tamliku jasadaka fa anna sawaitu dan seterusnya, itu Logika masuk ya? logika masuk. Iya. Tapi mas di hati. Orak-adinge. Ya itu belum ini. Termasuk kalau kita berobat ke dokter, bahkan yang kan rang sebeli mandi so kudu mono iku je. Lho, bakal beli kayaknya anu lho, mohon pada akhirnya tetep penggili angel pisan untuk bisa memuji Gusti Allah ke dokter maning obat lagi. Iya. Kemudian yang kedua tentang pada zaman Rasulullah. Saya membaca buku, menurut sumber buku tersebut ditulis oleh Nur Khalid Majid bahwa Profesor Dr. Muful Hajid, bahwa pada zaman Rasulullah sesungguhnya yang menjadi tentara adalah para sahabat Nabi itu. Katakanlah belum punya tentara, tentaranya adalah ya semua sahabat Nabi itu. Dan belum ada yang namanya hubungan bilateral, multilateral dengan negara lain dan seterusnya, tidak ada hubungan apapun. Tentara juga tidak ada gaji seperti sekarang ya, ada gajinya. Dulu penghasilannya atau gaji tentara ya dari ghanimah atau rampasan perang itu sendiri. Nah, ini barangkali ketika orang itu murtad sehingga dianggapnya sebagai disersi atau keluar dari barisan perang, karena setiap individu memang tentara. Nah, ketika ada orang murtad barangkali dianggap sebagai disersi, apakah begitu? Sehingga kemudian ada keputusan hukum di dalam kitab-kitab kuning itu ada kata-kata fassaif kalau meninggalkan sholat ya, misalnya seperti itu. Nah itu dua hal yang menggelitik terus ini hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2 poin ya, silakan. Oke, ya. Jadi saya sudah cukup bahagia ketika Mang Im menyatakan logika saya paham bahwa semuanya milik Allah. Diambil kapan saja Allah yang menentukan dan kita harus ikhlas semuanya itu. Iya, logika masuk. Tapi di hati ini masih menolak terus kan gitu. Lumayan. Ketika sudah bisa masuk otak, berarti sudah ada kemajuan. Kapan masuk ke hatinya? Ya kapan-kapan lah. Harapannya besar. Yang penting masuk otak aja dulu. Nanti lama-lama kan turun ke hati. Kapan ya Allah nggak tahu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Ya jangan sampai nunggu 10 tahun. Ya kira-kira 2 kali kholwat lagi lah di hutan gitu. Iya, masuk ke hati. Itu. Jadi kasusnya pas seperti ini. Orang yang memahami agama dengan logika tapi belum masuk hati, ini statusnya sebagai muslim. Kalau yang sudah masuk hati sebagai mukmin. Itu bedanya. Ketika beragama dengan logika namanya muslim. Ketika beragama dengan kalbu itu namanya mukmin. Terus jadi muslim kan? Sembahyang kan? Puasa kan? Iya. Gitu. Maka itulah para sahabat Nabi pernah datang ya orang Arab lalu mereka memproklamirkan bahwa ya Rasulullah kami sudah beriman. Kan ditegur oleh Al-Qur'an. Bal qulu aslama, sebaiknya engkau mengatakan kami telah berislam. Jangan bilang beriman baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Kalau agama ini sudah masuk ke hati namanya mukmin. Kalau baru ke akal saja, baru sholat, puasa, zakat itu baru muslim. Jadi levelnya tinggi mana muslim dengan mukmin? Mukmin. Itulah makanya setiap Allah memerintah dalam Al-Qur'an yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina aslamu tapi ya ayyuhalladzina aman. Iya, karena yang siap melaksanakan itu yang beriman dong. Itu saja. Tetapi itu pun satu perjalanan hidup ya memang kita tadinya tidak tahu lalu antara percaya dan tidak percaya dengan logika, itu proses ya. Tapi ketika Mang Im sudah mengatakan logika saya menerima, ya sudah, alhamdulillah itu satu kemajuan. Tinggal nunggu kapan saatnya, tinggal mengendap dari otak ini kapan turun ke hatinya, gitu. Kemudian orang murtad dibunuh, itu sebetulnya nggak ada dalam Al-Quran dan Nabi juga tidak pernah membunuh orang murtad. Tetapi nggak tahulah. Pertama kali karena murtad pada zaman Rasul kan pribadi orang per orang ya, tidak berskala besar. Nah, terjadinya kemurtadan skala besar itu ketika Nabi meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar, itu sampai terjadi peperangan Harbur Riddah. Hukum aslinya ya kenapa? Katanya la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan. Berarti masuknya tidak ada paksaan, keluarnya masuk boleh bebas, tapi keluar nggak boleh gitu. Ya namanya bukan la ikraha fid din juga. Itu. Ya, Yusuf Qaradawi juga ditanya mufti di Abu Dhabi sana. Syekh Yusuf Qaradawi, kenapa orang murtad dibunuh? Ya kalau nggak dibunuh nanti umat Islamnya habis. Selemah itukah kita meyakini Islam harus dengan kekerasan? Nabi tidak pernah melakukannya. Itu di Al-Quran kan, tidak ada yang murtad itu, orang Yahudi yang murtad. Siapa namanya itu? Ubairak. Ya, dibunuh enggak? Nabi nggak pernah bunuh kok. Itu pada perang Abu Bakar, karena itu mengancam kedaulatan, mengancam bisa bubar negaranya. Nah, itu muncul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah gitu. Bahwa
ada hadis mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu shalat wa yutu zakat. Itu. Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Kalau tidak, saya perangi gitu. Ini bagaimana? Itulah makanya hadis ini membolehkan umat Islam menyerang negara manapun, nggak ada alasan. Langkawing, langsung gredek, serang, direbut, dirampasin semuanya. Iya, menerima semacam itu. Iya, saya kira semacam itu. Ya, ISIS kan begitu. Iya. Negara orang direbut-rebutin gitu, diserbu. Suku Yazidiyah itu diserbu, lagi dalam keadaan damai, diserbu, ditangkapi, perempuannya dijual-jualin. Iya. Ya dulu punten memang walau bagaimanapun tradisi dunia pada waktu itu belum ada PBB. Ya kan? Belum ada undang-undang. Negara juga belum ada batasnya. Majapahit batasnya mana? Sampai ke Pajajaran gitu. Iya, dulu mah ya runang sing seru menang. Iya. Yang kuat yang berkuasa, kapan saja boleh aja menyerang negara orang. Dulu kan begitu, nggak ada batasnya. Iya, asal tunjuk punya gue kan gitu, nggak ada batasnya. Belum ada apa namanya resiprokal, belum ada multilateral, belum ada bilateral, belum ada. Batasnya belum ada, keluarganya aja belum ada kok. Itu kan baru setelah Renaissance di Perancis ada pemahaman kebangsaan tuh. Dulu kan nggak ada. Nah, yang pertama mengikat itu bukan kebangsaan, keagamaan, itu baru muncul sejak Nabi Muhammad. Dulu mah ya agama enggak, kebangsaan enggak, pokoknya siapa saja masuk, maksudnya nggak ada paspor kok dulu mah, nggak ada visa, nggak ada duta besar yang belum ada. Ya setelah saja gitu. Di tengah jalan juga kamu dirampok sama orang nggak ada masalah. Ya, pergian nggak pulang mana yang nggak tahu, dirampok di jalan nggak tahu, polisi juga nggak ada. Iya, jadi begitulah kira-kira apa namanya. Ya, saya kira umat Islam mesti sadar kembali. Masa orang pindah agama dibunuh? Masa tidak sholat dibunuh? Masa tidak puasa dibunuh? Ya habis begitu nantinya. Iya, jadi ya pakai logika, masa orang nggak sholat dibunuh? Saudara nanya Pak Edi deh, orang se-Indonesia yang mengklaim agamanya Islam, oke lah, nggak usah 280, 200 juta aja lah. Yang sholat berapa? Dari 200 juta nih. Yang tahu ilmunya berapa? Yang sholatnya benar ada berapa? Yang bolong-bolong berapa? Habis, dibunuh semua. Iya, jadi sama sekali kita jangan mengatakan Islam itu agama yang kejam. Karena memang hidup pada zaman yang tradisi dunia waktu itu seperti itu. Jangan sampai tradisi dunia itu lalu diabadikan sebagai ajaran agama. Itulah makanya sekali lagi saya ingin minta nih, keputusan-keputusan hukum, fikih itu seharusnya selalu direvisi karena dunia terus berkembang, bergerak. Undang-undang dasar aja bisa direvisi kok. Dulu ibadah haji itu harus dari Yalamlam, kemudian apa? Kemudian dari mana lagi? Birali dan sebagainya. Dari Jeddah nggak ada. Namanya miqat makani Jeddah itu nggak ada, nggak boleh. Dulu zaman nenek saya itu kalau ihram ya langsung dari rumah sini sudah pakai ihram. Iya, karena kan kita melatih di udara kan itu berarti melatih, kita masuknya bagian timur ya, masuknya dari Yalamlam. Nggak ada ihram mulai dari Jeddah tuh. Diistihadi, sekarang sudah setuju kerajaan Saudi, oke bisa sekarang. Karena dulu tidak diprediksi bahwa Jeddah akan menjadi pintu gerbang internasional, betul nggak? Kan semacam itu. Ya iya. Kemudian senggolan dengan perempuan batal.
dengan istri batal wudunya, berarti nggak bisa naik haji. Direvisi nggak? Masa Allah tidak bisa memprediksi bahwa nanti zaman akhir orang ibadah haji jumlahnya jutaan? Masa Allah tidak bisa memprediksi? Kalau ia senggolan itu membatalkan wudhu, memegang istri membatalkan wudhu, berarti nggak bisa naik haji. Berarti kan kontradiktif gitu. Masa Allah tidak memprediksi nanti di kemudian hari? Berarti kan pasti nggak. Aula mastumun nisa, pertanyaan kalau kulit itu bila hijabin, bila hailin, biduni hailin itu membatalkan wudhu. Kan perlu ditinjau kembali. Itu kita tidak punya keberanian, ya udah aja gitu. Dan namanya kitab kuning itu pilihan pribadi, itu personal kok. Tidak bisa dipaksakan untuk dalam bermasyarakat, bernegara. Kitab kuning membolehkan perempuan dikawin, apalagi sudah 9 tahun, 8 tahun. Baru lahir saja boleh kok, masih orok juga boleh dikawinkan kitab kuningnya. Tapi negara kan melarang. Mana yang kau ikuti? Ya aturan negara dong, yang sudah diratifikasi oleh oleh DPR. Ya, ada yang maksa kawin, masuk penjara. Siapa namanya itu? Saya puji masuk penjara. Secara kebebasan berarti apa salahnya dia mencuri? Tidak, dia ngawini anak yang masih sekolah, yang umurnya belum boleh kawin, masuk penjara. Tapi kitab kuningnya nggak ada urusan kitab kuning, negara Indonesia loh, undang-undang yang harus taati kalau sendiri. Tapi kalau kitab kuning itu urusan pribadi itu mah. Suami bilang anti tolekon, kamu saya cerai, laki-laki bilang gitu. Jadi nggak? Ya nggak jadi. Kita harus kebebasan, kekuasaan laki-laki mencerai dengan mulutnya dicabut oleh negara, harus diadili, harus diproses pengadilan. Iya, kalau dia pengadilan, ya kamu tidak dapat surat duda, kamu tidak bisa kawin lagi, istrimu juga nggak bisa kawin lagi. Kalau tanya mana surat cerainya? Ini aturan, ini undang-undang. Ini orang-orang nggak paham, dikiranya fikih itu bukan undang-undang, itu kajian pribadi yang berbeda dengan imam yang lainnya. Yang ini bilang haram, ini batal, bilang tidak batal. Itu terus gimana? Iya, belum diundangkan. Itu baru wacana-wacana. Jadi begini, kitab kuning itu kayak wacana lah. Iya, gitu. Diundangkan aja dulu. Termasuk apapun yang kau inginkan, ya jangan jadi hakim sendiri. Ya kan begitu. Ada undang-undangnya, di undang-undang silakan. Gitu. Jadi artinya kita kembali lagi persoalannya bahwa tidak masuk akal. Masa orang murtad dibunuh? Masuk Islam dibunuh nggak oleh agama yang ditinggalkannya? Kalau keluar lagi dibunuh nggak? Iya. Tidak sholat dibunuh, tidak puasa dibunuh, tidak zakat dibunuh. Ih, sadis banget ya. Apa? Enggak. Itu mah hanya pendapat seseorang. Silakan saja. Saya tidak yakin Tuhanku sekejam itu. Dikit-dikit bunuh. Ya kan begitu. Jadi ujung-ujungnya insya Allah saya doakan Mang Im sekarang dengan menyatakan logika saya menerima, tapi hati masih sering memberontak. Jadi sudah sah jadi muslim, tapi perlu ditingkatkan supaya betul-betul menjadi seorang yang beriman. Maka saya itu aja. Tidak ada kata ora kadinge gitu ya. Hilang kata itu. Baik. Satu penanya dari studio sudah ditangkap oleh Buya dan sekarang kita kembali ke virtual. Saya masih coba kembali ke Austria dulu deh. Ingin tahu kabar terakhir di Austria pagi ini, Ramadan di sana seperti apa begitu. Silakan Teh. Barangkali juga ada hal yang mau disampaikan ke Buya. Suaranya nggak ada juga. Sebentar. Belum keluar suaranya. Ah iya sudah ada sekarang. Silakan Teh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. dikerasin dikit ya. Kurang keras suaranya. Dari sininya di feed innya dinaikkan. Siap, bisa terdengar sedikit. Kita tuh minoritas ya. Iya. Dan di tempat saya sendiri tidak ada satupun masjid ataupun musola ya, yang orang muslim pun bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi rumah saya ini ya saya jadikan sebagai musola atau seperti masjid saja gitu. Dan yang saya mau tanyakan ini Pak Bapak Kiai Haji Buya, juga dari teman saya ya, yang di Eropa sini juga. Pertama pertanyaan dari teman saya itu udah usianya 60 tahun ke atas. Dia itu untuk puasa Ramadan tidak bisa melaksanakan dikarenakan memang satu usia sudah 60 ke atas, terus mungkin fisiknya juga mungkin kurang kuat gitu. Jadi teman saya itu untuk menggantikan puasa atau mengkodokan pun juga tidak mungkin. Apa temanku itu bisa digantikan dengan fidyah atau bagaimana ya? Untuk menggantikan puasa Ramadan itu. Karena di Eropa kita tuh untuk membayar zakat atau fidyah atau apapun gitu ya. Karena jarak dari kedutaan besar atau konsulat di Eropa sini itu jaraknya jauh gitu. Nah terus alternatif ya kirim ke Indonesia, apa itu sah atau bagaimana ya Bu ya? Iya. Baik. Ya, sudah ditangkap poinnya untuk dari teman saya itu. Ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya begini, kalau sakit atau bepergian itu boleh tidak puasa, tapi nanti diqadha. Tetapi walladzina yutiqunahu, bagi orang-orang jompo yang sudah tidak mau berpuasa itu tidak mengqadha lagi, hanya saja setiap hari dia harus bayar fidyah. Walladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Berapa banyak sih fidyahnya orang miskin? Kita jangan dengan berdasarkan keputusan yang disamaratakan, itu sangat subjektif sekali. Satu orang miskin itu standarnya dengan kemampuan orang yang jompo ini. Kalau orang jomponya 1 miliar, uangnya banyak, ya jangan 10.000 dong. Jangan dia nggak pernah makan di warteg, masa ngasih dia di warteg? Lu makannya di mana? Di Hotel Mandarin, ya udah ukurannya Hotel Mandarin. Iya, sekali makan berapa? 500.000 ya, berarti satu kali makan satu hari bayarnya 500.000. Tapi kalau dia seorang petani, buruh tani, seharinya dapatnya 100.000. Ya makanya di warteg yang 15.000. Berapa kalau dia sudah tua fidyahnya? Ya asal ke warteg. Kalau Pak Far berapa makannya? Makannya berapa sehari? 20.000. 15.000. Ya udah. Saya sendiri makan tuh berapa? Saya sendiri makannya murah. Saya sama istri sama anak 2 tuh sebulan hanya 1,5 juta kok. Saya 50.000 masak sendiri sih. Ya, tapi banyak berkat juga sih. Iya. Nah itulah makanya. Nah nanti itu. Tetapi satu orang it'amu ta'ami miskin itu satu orang miskin. Wa in tatawwa'a, tapi kalau dia memang orang kaya ingin tatawu, ingin menambah dengan kesunahan, silahkan khairul lakum, lebih baik. Jadi bukan satu orang miskin, tapi karena saya orang kaya, saya berfikirnya 10 orang miskin. Ya, yang ukurannya 50.000, saya bayar 10 orang 500.
Begitu. Makanannya di Padang, mau 2.000. Berapa? 10 orang. Silakan. Kalau kaya sekali silakan. 1 orang silakan. Itu. Lalu gimana? Udah jompo, ya udah, kamu memang ada kodonya, hanya fidyah saja. Nah, kemudian ada lagi kasus yang saya tambahkan. Sebenarnya jadi yang waladzina yutiqunahu itu orang yang tidak mampu itu artinya apa? Di luar alasan sakit, di luar alasan perjalanan. Dia sakit juga tidak, dia dalam perjalanan juga tidak, tapi dia tidak mampu untuk puasa karena usia sudah lanjut. Bukan karena sakit, bukan. Yang dia sehat kok. Cuman usia lanjut nggak kuat. Dia tidak bepergian kok, ada di rumah aja. Jadi di luar apa namanya? Kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu kalau sakit itu. Nah, tetapi kalau seandainya orang hamil itu sakit juga tidak. Bepergian juga tidak, tapi yutiqunau juga tidak sebetulnya mah. Hanya ada kekhawatiran. Ini kalau puasa orang hamil itu dikhawatirkan nanti bayinya kurang protein. Ya kan, bisa cacat dan sebagainya. Kecerdasannya menurun. Oke, boleh. Tapi ini nanti dikiaskan dengan orang sakit, ya kan? Kalau untuk bayinya maka dikiaskan dengan orang sakit. Tetapi nanti orang hamil mempertimbangkan janin itu dia bayar fidyah dan juga diqadha. Iya. Tetapi kalau dianya benar-benar sakit, artinya yang dikhawatirkan adalah dirinya karena lagi hamil, kalau puasa bisa sampai cilaka dan sebagainya. Nah itu kalau dirinya hanya qadha saja, tidak ada fidyah. Menyusui juga sama. Kalau yang dikhawatirkan itu barangkali bayinya kurang gizi, masa bayi ibunya puasa, susunya apa yang keluar? Pahit kan rasanya. Iya, kurang protein, kurang vitamin, kurang nutrisi, kurang segala macam. Makanya puasa tapi demi untuk kesehatan anaknya, di situ dia wajib mengqadha tapi juga bayar fidyah. Saya kira itulah keluasannya. Makasih. Tapi untuk kasus ini Bu ya, seperti di Austria itu kan ke siapa fidyahnya itu memberikannya? Ini kan apakah ke non muslim bisa? Fidyah zakat itu miskin, bukan miskin muslim, miskin. Siapa mau saja? Beragama mau tidak, pokoknya orang miskin, makhluknya Allah juga kok, gimana lagi. Apakah menolong orang harus muslim? Kalau ada non muslim lagi tenggelam di sungai, tolong kita tanya agama kamu apa? Ya ada urusan. Yang itu kasih orang miskin, ya seperti yang miskin depan kamu. Itu jangan Anda meyakini bahwa sodako pada non muslim tidak ada pahalanya. Dari mana itu pikiran begitu? Eksklusif banget sih. Iya. Nah itulah, ini perlu kita perangi ya. Masa nolong orang non muslim nggak ada pahalanya? Waktu tsunami di Aceh, orang Amerika bantu nggak? Bantu. Picik loh kalau begitu. Orang Jepang bantu nggak? Bantu kok. Orang Australia bantu. Mereka agamanya apa? Non muslim kok. Iya. Nah, misalkan kalau ada negara Kristen kena bencana, lu bantu nggak? Bantu. Nggak ada pahalanya gitu. Kalau pikiranmu semacam itu, percayalah, jangan berharap Allah akan menolong kamu. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih Teh, mudah-mudahan juga sudah jelas pencerahan yang sudah diberikan oleh Buya, dan sekarang kita ke virtual yang lain. Dan sudah raise hand, di sana ada Cucun Lestari. Ibu Cucun Lestari dari mana nih Ibu Cucun? Unmute-nya mohon di-touch terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Cucun Lestari dari mana? Di mana Mbak Cucun? Saya dari Serang, Banten. Oh, Serang, Banten. Silakan, apa yang mau disampaikan ke Cucun, nggih. Ya, Cucun Lestari. Bukan Cucun. Bukan. Ya, Silakan. izin bertanya Bu ya. Iya. Mohon maaf kalau pertanyaannya di luar pembahasan hari ini. Boleh. Iya. Jadi begini Bu ya, saya kan seorang mahasiswi IAT yang di Jakarta ya Pak Bu ya. Jadi rencana saya itu ingin meneliti tentang tafsir kontekstual seorang pemikir Islam di Indonesia gitu. Nah saya tertarik sama
isi ceramah-ceramah Buya di YouTube itu kan banyak sekali ya. Nah, di sini saya perlu mencocokkan gitu teori dengan metodologinya. Kalau boleh tahu, apakah ada riwayat pendidikan dalam bidang tafsir Buya secara formal atau non formalnya? Kemudian dalam ceramah-ceramah Buya, dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam ceramahnya, Buya merujuk kitab tafsir apa saja ya? Begitu. Terima kasih Buya. Ya, saya kira langsung ke Buya ini. Pertanyaannya apa? Kesimpulan. Jadi beliau ini ingin menulis sebuah katakanlah skripsi atau makalah, tapi untuk kuliah dia. Iya, untuk kuliah, tapi kemudian merujuk kepada ulama-ulama terkemuka Indonesia. Salah satunya yang dipilih adalah Buya. Kontemporer. Ya, begitu. Ya tinggal datang ke sini aja. Di sini ada tempat nginep, ada nggak usah bayar, gratis. Nah gitu. Nanti ketemu sama Pak Ibnu di sini. Iya, hubungi Pak Ibnu aja. Ya, welcome. You are welcome. Ya, silakan kita. Atau kalau mau ya bisa semalam suntuk ya di laut Istiqosah. Nah begitu, bisa nyetir secara personal lah begitu Mbak Cucun ya. Iya. Gitu. Iya. Ya, ditunggu kapan-kapan. Atau nanti setelah Lebaran aja, sekarang mau belum puasa kagok. Sekarang mah nggak boleh. Lu kan lagi puasa kan nggak? Masih jauh. Iya. Iya, ya ditunggu ya. Kita aja mangga silakan gitu ya. Oke. Dibantu. Gitu Mbak Cucun ya. Belum bisa dijelaskan sekarang, tapi nanti secara personal aja. Baik. Kemudian ke virtual yang lain. Ada siapa lagi? Mohon diperlihatkan untuk rekan operator. Ada siapa lagi yang akan kita ajak untuk diskusi pada siang hari ini? Oh ya, baik. Ke Pak Nanang Ruhyat, ini namanya siang malam standby terus nih namanya. Nggak pernah mati nih. Silakan Mas Nanang Ruhyat ini. Namanya masih di tempat kerja ini. Silakan Mas Nanang. Ya, baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan lain. Tadi ya berbeda sekali ya. Semuanya milik Allah. Ya jadi penyadaran kita gitu ya. Kadang saya bekerja gitu, niatnya sih lillahi ta'ala gitu ya, apa namanya, karena Allah ta'ala gitu ya, tapi kan digaji gitu. Kalau nggak digaji, begitu nggak digaji mikir juga gitu. Nah ini jadi kan masalah apa ikhlas kita itu seperti apa, bagaimana ya. Kalau kerja kan digaji gitu, kalau nggak digaji mikirnya wah gimana kok nggak digaji, padahal awalnya niatnya lillahi ta'ala. Jadi kita seolah-olah ya seolah-olah karena Allah gitu, kita berjuang di jalan Allah gitu, tapi nyatanya enggak ya. Ini jadi penyadaran buat kita semua dari tafsir yang tadi. Terus satu hal lagi, ketika Allah manggil kita untuk bertemu dengan Allah, kita nggak siap ya, pasti ada masalah. Misalnya hutang, dosa-dosa dan sebagainya. Nah, masalah hutang bagaimana ya Bu ya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 2 poin saya kira ini dari Mas Nanang tentang lillahi ta'ala, tapi kemudian kita mengharap imbalan. Dan kedua tentang hutang-hutang yang ditinggal pada saat kita dipanggil oleh Allah. Itu Bu ya. Begini, ini ada hadisnya. Iya. Apabila engkau punya niat baik dan bersungguh-sungguh ingin bayar hutang, tetapi engkau sampai akhir hayat tidak pernah berkesempatan melunasi hutang itu, maka orang itu akan dilunasi oleh Allah. Tapi hadis ini jangan bilang-bilang sama orang ya. Rahasia. Sebab ada orang-orang yang sengaja dikondisikan oleh Tuhan seperti itu, supaya dia hidupnya selalu terharu, selalu sedih, supaya dekat dengan Tuhan, supaya jangan sombong. Sengaja utangnya nggak dilunas-lunasin. Karena bagaimanapun sebabnya kita tidak melunasi, karena Allah tidak ngasih rezeki. Jadi yang salah siapa? Allah. Tapi jangan bilang-bilang orang ya.
Tapi ini yang belum bilang orang. Allah akan melihat hatimu kok, bukan Iya, iya. ucapanmu, bukan perbuatanmu, hatimu. Hatimu baik, pengen bayar, mu hanya Allah sampai mati, Allah udah ngasih rezeki. Apa dituntut? Nggak mungkin Allah menuntutnya dong. Ya tinggal kita nanti tinggal cari advokat aja. Terus semuanya rezeki Allah, engkau yang membagi, engkau yang menentukan. Ya, Allah bisa melunasi hutangmu, dikasih rezeki tiba-tiba entah kesandung ada batu emas di jalannya kan gitu, dijual lunas, nggak bisa saja kan. Terserah Allah bagaimana. Tapi Allah sama tidak memberi rezeki, malah semakin berat, semakin parah, sampai meninggal, sampai kau tidak punya apa-apa utangnya. Sampai kain kafan aja nggak bisa, ngenes banget kan. Ya, saya secara manusia juga terharu ya melihat orang susah semacam itu. Tetapi juga ada dua hal yang saya bedakan. Banyak orang datang ke sini menceritakan kesulitan-kesulitannya. Sampai buat makan saja susah. Ada yang saya terharu. Ya, saya bantu uang. Sampai juga ada lagi terharu, saya nggak punya uang, saya pinjem kok. Ya, sengaja terharu. Tapi ada lagi orang cerita, hati saya tidak tergerak kok. Hati saya tidak tergerak untuk menolongnya. Terus mau apa? Artinya bahwa hatiku juga dikendalikan Tuhan juga kok. Artinya bagaimana akhirnya kita menafsirkan ini jangan-jangan orang lagi dihukum. Mungkin itu orang lagi dihukum oleh Allah. Jadi hati tidak bergerak, ya udah. Saya tidak terharu, ya udah gimana sih? Dia nangis ya nangis, tapi saya tidak terharu kok. Jangan-jangan orang lagi dihukum sama Allah, jadi saya juga tidak boleh nolong dia. Karena belum selesai masa hukumannya, kan gitu persoalannya. Itu kalau kita dengan bahasa semacam itu. Kemudian yang pertanyaan pertama, begini, semua milik Allah itu akidatan. Kita bekerja semuanya untuk Allah, akidatan, akidah. Bertani, jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi tukang, jadi buruh, jadi semuanya itu hakikatan, itu kita bekerja untuk Allah, ya kan? Tetapi juga syariatan tetap berlaku syariat. Itu bisnis, kita dagang. Nah, pada saatnya jatuh tempo kwitansi itu janjinya akan dilunasi bulan April tanggal 1, sekarang tanggal berapa nih? 13. Pak Edi, hapunten iya manya Pak Edi, ini tanggal 13 April teh. Ya kan tanggal hiji. Kumaha? Tolong dong, secara syariat saya punya hak untuk menagih. Ini syariat kan begitu. Nah, ternyata nggak ada notanya, secara lisan saja. PD-nya umpamanya nih diumpamakan, insya Allah panjang umur. PD-nya sudah nggak ada, anak cucunya mana? Tanda buktinya nggak ada ya, yang nggak bisa dibayari dong, nggak ada buktinya. Ya kenapa tidak ditulis? Secara syariat dikatakan wa idza tadayantum bidainin faktubuh. Ketika bertransaksi dengan siapapun ditulis dong. Ya kan begitu. Ya, Pak ini ada laporannya nih Buya. Bikin dapur nih, ini habisnya sekian, tukang sekian, batu sekian, habis sekian. Kan begitu semuanya sekian ratus juta, ya kan? Buya masuk 200 juta, jadi masih kurangnya 50 juta. Kan ada nota-notanya, kan begitu. Ini syariat. Bukannya karena Allah lihat ya, bukan begitu persoalannya. Jadi kita di dalam menjalani agama bertuhan yang Maha Esa, semuanya untuk Allah, tetapi dalam proses syariatnya ya tetap tidak bisa ditinggalkan. Lalu gimana? Nah itulah kita sering terjebak, seorang yang hatinya mulia, sebagai hamba Allah yang baik sekali, semuanya untuk Allah, tapi kamu melihat orang itu kayak orang serakah. Hubbud dunya terlalu, masa jam 11 masih buka toko? Nah itu. Masa sawah jam 2 malam pergi ke sawah? Masya Allah hubbud dunya kok berlebihan banget. Ntar dulu.
Ini urusan syariat. Iya kan? Perlu sungguh-sungguh, perlu semangat orang kerja kan begitu. Jadi untuk mengetahui apakah itu untuk Allah atau untuk dirinya atau untuk keluarganya, jangan sekarang sebenarnya, jangan ketika masih dalam proses. Tapi nanti kita menilainya setelah jadi uang, dan uang itu ada di kantongnya, sudah ada di miliknya. Sawahnya sudah panen, dagangannya udah untungnya sekian. Nah setelah jadi uang di kantong, baru kita lihat untuk apa uangnya. Kalau dipakai buat naik ke diskotek, buat ke karaoke, buat ke night club, buat ke hotel-hotel Alexis, baru kita katakan hubud dunya, kan gitu. Ternyata uangnya untuk bantu kok, bantu orang fakir miskin, orang bantu, nyumbang madrasah, nyumbang masjid, nyumbang segala macam. Berarti untuk siapa dia kerja? Nah iya, jangan terburu-buru. Itu kan syariat kan dalam proses itu silakan syariat, jangan pakai hakikat itu, hakikat terakhir nanti. Nanti akan Allah yang akan membuktikan bahwa semua yang kau kerjakan untuk Allah atau bukan. Ya jadi aturan syariat ya bukan hanya karena Allah jadi akhirnya masuk mau pakai absen lagi. Ya bukan begitu, hakikat juga pakai fingerprint juga. Anda salah, Anda dihukum ya kan gitu. Karena sanksi, potong gaji. Jadi syariat tetap kita jalankan, hakikat adalah urusan kita dengan Tuhan dan Allah yang akan menilai. Kalau syariat yang menilai manusia, tapi hakikat yang menilai adalah Allah SWT. Saya kira mungkin seperti itu. Ya. Baik, demikian untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh Buya untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Nanar Huyat di Bekasi. Untuk selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Barangkali ada yang akan ditanyakan. Atau saya baca ini di apa nih? Ketika pikiran kita sudah sadar bahwa banyak Tuhan di hati kita dan kita sadar untuk menghilangkan Tuhan selain Allah, tapi itu Tuhan selain Allah masih susah buat hilang. Tipsnya bagaimana Buya? Ini tentang iya. Maksudnya kita dalam hidup ini selalu memperhatikan, mempertimbangkan bagaimana komentar orang, bagaimana penilaian orang, bagaimana sikap orang, bagaimana tuntutan orang, apakah itu sahabat, apakah teman, atasan, bawahan, anak dan istri. Itu semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang mengarahkan kita. Sebabnya kamu kerja keras kan karena tuntutan istrimu mau makan, kalau enggak minta cerai kan begitu. Yang mendorong bekerja kan istrimu. Anak-anakmu juga mempersalahkan kamu. Kenapa ayah tidak membiayai saya sekolah? Masa saya diterlakan begini? Dia nuntut. Sampai kepada dijotosin bapaknya juga ada kok. Iya. Yang istri ngancam minta cerai. Kalau enggak udah goodbye selamanya. Atasnya juga ngancam. Ya ternyata siapa Tuhan yang lebih efektif? Tuhan Allah atau atasanmu? Ya ternyata atasanmu juga Tuhan juga kok. Ketika Allah yang menentukan, kamu masih menyangkal. Tetapi kepada atasanmu, terserah mana yang terbaik menurut Bapak. Saya siap ditempatkan di mana saja. Kontraknya luar biasa, siap ditempatkan di mana saja. Seperti Tuhan kan. Terserah mana yang terbaik. Kata atasannya, kamu mau jadi camat di Kertasmaya, camat di Sukra, terserah Bapak mana yang terbaik. Kok bisa menyerahkan kepada Allah? Kenapa Allah tidak bisa? Berarti Tuhanmu siapa sebetulnya? Mana yang lebih besar? Atasanmu. Ya seperti yang dimaksudkan seperti itu. Ya iya persoalan seperti itu. Dan ini semuanya perlu pembelajaran. Ya, perlu pembelajaran, perlu seorang pembimbing namanya mursyid diarahkan begitu. Iya, terlalu banyak Tuhan-Tuhan di hatimu itu. La ilaha, tidak ada Tuhan, nggak ada. Kosongkan hatimu, tidak ada Tuhan, selesai. Setelah kosong baru ilallah, masuk hanya satu Allah saja. Itu kan seperti itu. Jadi la itu ditiadakan semuanya. Jadi nanti prosesnya adalah sama seperti seorang dekorator, interior decoration. Kita panggil seorang ahli dalam bidang interior decoration. Pak, gimana ini ruangan ini kira-kira bisa nyaman nih? Itu hanya begini. Oke, Pak Syakur, tolong besok dikosongkan semuanya. Ya, nanti biar saya cari inspirasi seperti apa.
Tapi nanti Pak Dekorator nih, ini jam ini jangan dipindah kira-kira di situ. Nggak bisa. Ya punten. Gambar itu kira-kira, oh nggak bisa. Akan dikembalikan. Pak, saya nggak sanggup. Kalau engkau ingin dekorasi yang seutuhnya hasil pikiranku, kosongkan ruangan ini. Jadi la ilaha itu tidak ada Tuhan itu dikosongkan hatimu dari Tuhan apapun juga. Tuhan atasan, Tuhan bapaan, Tuhan mertua, Tuhan istri. Tuhan. Setelah kosong, nah baru illallah, hanya Allah yang masuk dalam hati. Oke, gitu aja. Baik. Oke, demikian tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita di virtual melalui SMS ya. Dan kita akan beri waktu lagi satu penanya dari studio barangkali. Ada Pak Haji? Monggo silakan Pak Haji. Singkat, padat, gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini Buya tadi saya juga merasa tersinggung karena bahasanya Buya. Orang nangis yang kayak begitu itu kayak dititipin motor itu kan termasuknya orang stres gitu. Sementara saya pernah melakukan kayak begitu. Jadi maksudnya gini, yang saya pertanyakan begini. Tangisan itu kadang-kadang ada beberapa macam Bu ya. Pertama, saya yang pernah baru saya alami adalah kejadian mantu saya tuh. Iya. Ketika malam-malam jam 3:30 Lili telepon saya, Mak, emasnya meninggal gitu. Aduh. Iya. Ya. Begini, hati saya tuh begini Bu ya. Saya ngomong sama Allah, beginikah keputusanmu ya Allah? Iya. Artinya saya sudah percaya bahwa ini keputusan Tuhan. Nah, ketika terjadi beberapa tangisan itu bukan menangisi karena kecewa, bukan. Tapi sudah saya terima itu ya. Tapi nangis yang berikutnya itu, jadi orang Jawa sih ketuwon lah Pak. Ketuwon. Iya, jadi Ketuwon, ya. ketuwon itu termasuk orang yang stres, bukan gitu. Padahal dari awal pun sudah saya pastikan bahwa kematian itu bahwa inikah keputusanmu Tuhan. Oke lah, saya terima. Tapi yang ada itu bukan kecewa Bu. Jadi maksudnya tangisan yang bagaimana kira-kira yang bisa dikatakan tangisan itu termasuk orang yang tidak terima diambil titipannya gitu loh. Kurang lebihnya gitu aja Buya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, mantu meninggal, saya paham pasti ketuan ya, ada bersedih hati. Ya masalahnya baru kawin baru 2 tahun, masih pengantin baru, lagi di puncak kebahagiaan, tiba-tiba direnggut seperti itu. Ya hal yang wajar, kesedihan macam itu. Nabi Muhammad sendiri juga ketika Khadijah meninggal nangis kok. Apa nggak boleh? Boleh. Masa nangis nggak boleh? Itu adalah kelengkapan, ramuan, formula perasaan manusia. Ada sedih, ada takut, ada kecewa. Itu sengaja dibikin oleh Allah. Iya. Jadi kalau orang itu tidak diberi rasa takut, wah ya habislah. Ada macan dimajang, nggak takut sih, jadi makan. Jadi rasa takut juga adalah untuk mempertahankan kehidupan kamu sendiri, dikasih rasa takut. Tapi yang penting takutnya tidak berkepanjangan. Iya, setelah gerak refleks begitu, maksudnya itu kamu pun akan melompat lari menyelamatkan diri tanpa rasa takut. Ya kamu habis, binasa lah. Jadi rasa takut dibuat sengaja untuk keselamatan kamu, untuk survive. Iya kan, ini bahaya takut. Nah, yang bisa mencegah kamu tidak melacur karena takut kena penyakit AIDS itu penting.
rasa takut itu. Ya, ada harimau, ada musuh datang, ya kita bersembunyi. Itu sedih juga sama. Nah, tetapi yang jadi masalah kan yang tidak boleh itu sedih yang berkepanjangan atau kesedihan mengklaim menyalahkan orang lain. Sayanya menyalahkan Lili, kita cepriben dari rabiku, masa beli ngurusi laki, ya nggak bener gitu mah. Masa laki darah tinggi sama sekali kabar ya. Iya sih sendiri cepriben, diopennya beli lakiku, kan begitu. Itu yang nggak boleh. Sudah jangan salahkan Lili, jangan salahkan nanaku idep ke temen-temen ya terlalu banget itu dia apa idep tuh apa nggak rewel lah anaknya rupanya ya sakit ya diem aja nggak makan ya diem aja ya Allah tawakal banget sih ya mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya itu ya iya tapi kan ya Allah masa sakit nggak bilang iya pasti saya pasti bantu kok berapa sih obatnya apa Lopitan tuh iya Cinpastatin itu berapa sih harganya kan murah ya obat begitu tuh iya diobat dibawa ke dokter ya ini kan nggak pernah bilang saya juga nggak tahu dia kena darah tinggi tuh 250 darah terakhirnya tuh dan saya pernah sudah 227 langsung malam-malam ke mana ke Mitra Plumbon alhamdulillah langsung drop 140 gimana dok pulang ya udah alhamdulillah iya nah, melalui apa relaksasi ya tubuh dan pikiran duduk pada sempurna ambil air wudhu ya nggak usah dilap kepalanya biar sejuk kita sholat nah tetapi seperti itu lalu Nabi Muhammad sedih apa yang disedihi dia tidak menyedihi karena kecewa istrinya mati bukan yang dia sedih itu adalah keterharuan dia betapa besar jasamu wahai istriku paham nggak kalau kita kematian seorang tokoh masyarakat yang diperlukan masyarakatnya kan gitu tempat kita bertanya dan yang kita hormati meninggal dunia ya kita sedih bukan karena marah kepada Allah ya tapi kita juga akan keterharuan itu mesti tetapi tidak berkelanjutan berbulan-bulan nangis lagi itu. Nah kalau kesedihan yang berlarutan itu bisa mematikan juga. Percaya nggak? Istrinya mati, suaminya nangis, mati lagi akhirnya. Iya nyusul. Kan banyak ya yang menyusul tuh ya seperti itulah. Udah kita ikhlas saja lah itu milik Allah kembali kepada Allah. Iya dan apakah yakin ketika diambil sesuatu itu berarti Allah? Oh tidak juga. Udah kita husnudzon aja. Apapun yang diambil dari kita oleh Allah, kita yakini sajalah ini pasti akan ada hal yang lebih baik. Itu saja selesai kan. Membesarkan hati. Ya, mobil saya hilang Alphard ya barangkali aja nanti baby band ya seri 600 digantinya kan gitu. Semuanya seperti itu. Jadi artinya bahwa kesedihan yang semacam itu, rasa takut semacam itu sama sekali tidak merusak akidah kita ketika hanya sekilas, sekejap tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, tapi kita kembali kepada kesadaran diri, ya bagaimanapun juga saya juga terkaget juga ya. Ada satu malam ada orang mencongkel teralis saya pakai linggis yang dicongkel teralis bisa dicongkel pakai pasti linggis besar kan ya itu 60 juta istri saya mencerit maling ada apa hilang ya kita juga kaget juga saya terharu juga ya melihat istri saya mencerit-cerit bukti apa lagi Allah kasih yang lebih banyak lagi kok malah berlipat-lipat lagi ya asal kita yang ikhlas atau paling tidak begini aja lah kita merekayasa pikiran kita sendiri ya udah anggap aja itu sedekah barangkali kitanya kurang dermawan kurang banyak ngasihnya yang seharusnya dikasih 5 juta saya kasihnya 100.000 kan barangkali ada kesalahan iya kan jadi setiap musibah apapun yang datang pada diri kita
Itu jangan pernah menyalahkan Tuhan, sebaiknya introspeksi saja, barangkali kita punya kesalahan. Terima kasih, gitu aja. Baik. Ya, terima kasih Buya dan Sobat Hima TV dimanapun berada, baik secara virtual maupun yang hadir di sini. Demikian kajian kita pada pertemuan pertama di Ramadan kedua 1442 Hijriah untuk tema mencari Tuhan. Dalam kajian pegangan kita adalah Ra'yatullah. Dan kita berharap semoga pertemuan hari ini memberi manfaat yang banyak sekali buat kita semuanya. Terlebih lagi ini adalah puasa Ramadan. Ucapkan terima kasih juga kepada Buya Syakur yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya ingatkan kepada Sobat Hima TV bahwa saat ini Pondok Pesantren Jaran Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Dan untuk tata cara pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar ini. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa besok di jam yang sama 14.16. Terima kasih, sampai jumpa.